Tawakal, berserah, atau justru berhenti berusaha? Yap, pernah nggak merasa capek di dalam hati, padahal badan sebenarnya nggak kenapa-kenapa? Banyak anak muda sekarang sering merasa cemas, bingung menentukan arah hidup, atau merasa tersesat dengan pilihannya sendiri. Di satu sisi, kita juga ingin berusaha sebaik mungkin, tapi ketika hasilnya tidak sesuai harapan, sering muncul pikiran, ya udahlah, mungkin memang udah takdirnya. Pertanyaannya, apakah sikap seperti ini benar-benar termasuk tawakal, atau justru bentuk pasrah yang keliru? Dalam ajaran tasawuf, tawakal tidak pernah dimaknai sebagai berhenti berusaha. Para ulama sufi juga menjelaskan bahwa tawakal adalah sikap berserah kepada Allah setelah seseorang melakukan usaha dengan sungguh-sungguh dan sadar. Imam Al-Ghazali contohnya juga menjelaskan bahwa tawakal bukan berarti mengabaikan sebab, tetapi melatih hati agar tidak terlalu bergantung pada hasil. Artinya apa? Artinya, seseorang tetap berpikir, berusaha, dan bertindak, namun tidak membiarkan hatinya dipenuhi rasa cemas terhadap hal-hal yang memang berada di luar kendalinya. Sebaliknya, sikap pasrah yang fatalistik sering muncul ketika seseorang berhenti berusaha, lalu menjadikan agama sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab. Dalam pendekatan kognitif, behavioral therapy, atau bisa disingkat CBT, pikiran seperti percuma berusaha, semua sudah ditentukan, dipahami sebagai pola pikir yang kurang sehat. Nah, pola pikir seperti ini bisa membuat seseorang kehilangan semangat, kurang bertanggung jawab, dan merasa hidupnya kosong makna. Di mana usaha tetap dilakukan dengan cara yang masuk akal, sementara sikap menerima diarahkan untuk menjaga ketenangan hati. Contoh penerapannya dalam kehidupan sebagai seorang mahasiswa merasa gagal karena rencana hidupnya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Penerimaan yang aktif juga berarti mau mengevaluasi diri. Penerimaan yang aktif juga berarti ia mau mengevaluasi diri, menyusun ulang rencana, belajar dari kegagalan, dan tetap menjaga kedisiplinan. Tawakal hadir ketika ia bisa menerima bahwa hasil akhir tidak sepenuhnya berada dalam kendalinya, tanpa harus jatuh pada rasa malas atau putus asa. Yang sering dialami anak muda ini nih, yang sering terjadi pasti pada masa muda, termasuk melalui konsep tawakal. Namun tawakal bukan alasan untuk berhenti berusaha, melainkan cara menata hati agar tidak hancur ketika kenyataan nggak sesuai harapan. Dari pemahaman tasawuf lah dan pendekatan psikologis seperti CBT ini, kita diajak untuk menyeimbangkan antara usaha yang sungguh-sungguh dan sikap menerima dengan bijak. Dengan begitu, tawakal tidak membuat kita lari dari tanggung jawab hidup, tetapi justru membuat kita menjalaninya dengan lebih tenang dan bermakna. Sekian dari saya, Adenia Aprilia. Bye-bye.